Hai sahabat CPNS. Berjumpa dengan saya, Apoteker Kosmas Bavariso Zebua dalam podcast mengenai penerapan nilai berorientasi pelayanan di tempat kerja saya, yaitu Puskesmas Kecamatan Lahepa, Kabupaten Nias Utara. Sahabat CPNS, ini adalah podcast pertama saya. ASN sebagai profesi bagi pegawai negeri sipil memiliki 3 fungsi dan tugas, yaitu pertama pelaksana kebijakan publik, kedua pelayan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Fungsi dan tugas pelayan publik menjadi salah satu nilai dalam core values berakhlak yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Juli 2021 sebagai branding ASN. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, di podcast ini saya akan membahas mengenai value berorientasi pelayanannya aja ya, dan penerapannya di tempat kerja. Kita mulai ya. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terdapat salah satu unsur penting, yaitu ASN sebagai penyelenggara. Karena itu, sudah menjadi hal dasar bagi seorang ASN untuk mampu melayani atau berorientasi pelayanan. Terdapat 3 kode etik dalam value berorientasi pelayanan, yaitu yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam tupoksi saya sebagai apoteker, hal ini diterapkan dalam bentuk misalnya, pertama, bersedia mendengar keluhan setiap pasien tentang kualitas pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kecamatan Lahepa, Kabupaten Nias Utara. Kedua, keluhan-keluhan seperti seringnya petugas farmasi di apotek tidak ada di tempat sehingga pasien harus menunggu lama untuk menebus resep. Lalu itu kita penuhi dengan perbaikan jadwal piket petugas farmasi dengan pengawasan langsung oleh kepala gudang farmasi. Juga berlaku punishment bagi yang tidak ada di tempat saat sedang waktu jaga. Kode etik yang kedua adalah ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Ini diterapkan dalam bentuk misalnya, menyapa pasien yang hendak menebus resep. Tidak menunda-nunda pelayanan resep, melayani sesuai dengan urutan registrasi. Menyampaikan solusi jika ada obat yang tidak tersedia dalam resep, yaitu dengan menganjurkan untuk membeli ke apotek atau toko obat sekitar puskesmas. Bahkan membantu menelepon apotek atau toko obat tersebut untuk memastikan ketersediaan obat. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Nah, kalau ini kita terapkan dalam bentuk misalnya perbaikan pencatatan pemasukan dan pengeluaran obat. Yaitu dilakukan dengan membuat data induk obat yang lengkap dengan jumlah stok obat yang terupdate, tanggal kadaluarsa dan notifikasi kadaluarsanya, serta tujuan keluarnya obat. Data induk ini dapat diupdate kapanpun melalui Google Spreadsheet. Nah, saya melihat ada bagian-bagian di sektor pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kecamatan Lahepa Kabupaten Nias Utara yang masih bisa dipoles. Contohnya, menerapkan pelayanan WhatsApp atau telefarmasi. Melalui WA atau Telegram, pasien atau bahkan siapapun dapat sekedar tanya-tanya aja tentang obat yang sedang digunakan ataupun keluhan-keluhannya tentang obat. Juga bisa tanya-tanya tentang cara menggunakan
dan menyimpannya secara tepat. Kedua, dapat dengan membuat sebuah aplikasi seperti aplikasi registrasi online atau aplikasi antrian online. Nah, saya sih sangat yakin pelayanan farmasi di Puskesmas Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara bisa semakin meningkat kualitasnya. Mudah-mudahan aja ya sahabat CPNS. Terima kasih.